Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Jiwa. Salam dari saya, Romo Anton Kapitan PR. I love you babes. Betapa bahagianya mengucapkan ungkapan ini dengan seluruh jiwa. Dan bahagia sekali mendengarkan ungkapan penuh makna ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa terkadang sesudah ungkapan I love you, justru kisahnya tidak lagi menyangkut cinta antara kita, tetapi menyangkut ada dusta di antara kita. Aku benci kamu selamanya dan kisah tragis lainnya. Nah, ini akan saya bahas secara khusus pada episode yang lain. Kali ini saya mau fokus dulu dengan ungkapan I love you. Tentu dalam terang iman. Mengapa I love you? Saudara-saudari terkasih, saya sudah bicara tentang iman dan harapan sebagai dua keutamaan Kristiani pada episode-episode Sapaan Jiwa yang lalu. Kalau ada yang belum mengikutinya, silahkan masuk ke channel Sapaan Jiwa dan menontonnya di sana. Kiranya berkenan untuk beri tanda like dan tekan tombol subscribe. Sekarang saya mengajak kita untuk mendalami keutamaan Kristiani yang ketiga, yakni kasih. Dalam madahnya tentang kasih, sebagaimana terbaca dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 1-13 yang biasanya menjadi teks favorit untuk pasangan-pasangan muda yang mau menikah, juga keluarga-keluarga. Rasul Paulus mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Muncul pertanyaan, mengapa kasih menjadi yang terbesar di antara ketiganya? Setiap kita berkesempatan untuk menjawab. Saya secara pribadi mengatakan, kasih merupakan bagian yang terbesar, karena kasihlah yang membuktikan iman dan harapan yang kita miliki. Karena kasih merupakan bagian yang terbesar dan boleh dibilang lebih praktis, tetapi terkadang mendatangkan banyak soal. Maka saya akan membahasnya dalam beberapa episode ke depan. Saudara-saudari terkasih, kasih. Mengapa I love you? Mengapa saya harus bilang saya cinta kamu? Jawabannya tentu bermacam-macam. Ada yang bilang, saya mengatakan I love you karena kamulah yang pantas mendapatkan cintaku. Dan supaya kamu tahu, kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Ada yang mengatakan I love you karena kamu adalah laki-laki terhebat yang pernah kujumpai di dunia ini. Seorang ayah yang bekerja tanpa kenal putus asa demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan demi membiayai kuliah saya dan adik-adik, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang mengatakan I love you adalah ungkapan yang paling pantas untuk saya alamatkan kepada rahim yang daripadanya saya terlahir, yang darinya saya belajar tentang cinta dan kehidupan. Mom, I love you. Aku sayang mama.
Mungkin juga ada yang mengatakan I love you karena kamu adalah teman bergaul dan sahabat dalam suka duka hidup ini. Perkenankan saya untuk mengatakan I love you karena iman dan harapan yang saya miliki. Maka praktisnya kalau saya bilang I love you Lord, aku mencintaimu Tuhan. Itu karena saya telah percaya kepada Tuhan dan saya selalu berharap kepada Tuhan. Dengan berpijak pada iman dan harapan ini pula, saya dengan penuh gembira mengatakan I love you kekasihku. Aku sayang bapak, mama, saudara, saudari, teman bergaul, dan sahabat dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih, mengapa I love you? Karena aku percaya kepadamu dan aku berharap kepadamu. Demikian ungkapan I love you sebagai perwujudan dari kasih Kristiani memiliki nilai dan martabat tersendiri. Sehingga I love you tidak bisa sebatas ekspresi baper alias terbawa perasaan karena melihat cewek cantik dan cowok ganteng. I love you tidak bisa sekedar modus zaman now melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya untuk menutupi kisah tragis atas nama cinta dengan racun di tangan kirimu. I love you tidak bisa sebatas kata-kata hiasan di bibir semata untuk membuat enak di telinga, tapi pahit dirasa dan sakit di hati sampai tembus di jantung. I love you berkelas dan berelegan, berlandas pada iman dan bertopang pada harapan. Maka kalau mau mengatakan I love you pada seseorang, tolong jangan hanya untuk mencari nikmat semata, tapi sadar itu sebagai ekspresi iman dan harapanmu, saudara dan saudari. Konsekuensinya, sebelum mengatakan I love you, sebelum I love you dialamatkan kepada seseorang, tolong kenali dulu siapa seseorang itu bagimu. Maksud saya, supaya jangan terkesan kelapa alias kenalan langsung pacaran agar bisa mengucapkan I love you. Lalu lanjutannya tak lebih dari sandiwara cinta sebatas dunia maya. Maksud saya, supaya I love you itu tidak berujung senjata makan tuan, karena kamu mengenal betul siapa yang mendapatkan ungkapan aku cinta padamu itu. Saudara dan saudari terkasih, kalau kamu mengatakan I love you pada seorang sahabat, mestinya kamu mengatakannya sedemikian supaya kasihmu itu benar-benar tulus dan ikhlas dan tidak semata-mata untuk mendapatkan udang di balik batu. Maksud saya juga supaya kalau kamu mengatakan I love you pada bapak dan mama, mestinya kamu katakan itu tidak sekedar kata-kata manis di omong, tapi perilakunya tak lebih dari cerita maling kundang. Saudara dan saudari terkasih, kita ingat percakapan Yesus dan Simon Petrus pasca kebangkitan, sebagaimana dapat kita baca
di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Dalam perikop ini, Simon Petrus harus mengulang ungkapan "Aku mengasihi Engkau Tuhan, I love you Lord," sebanyak 3 kali. Pengulangan ini terjadi karena Yesus yang menjadi titik tuju dari ungkapan itu bertanya sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus. Pengulangan ini terjadi, entah pertanyaan maupun jawabannya, bagi saya tidak lebih dari satu ujian untuk mengetahui sejauh mana pengenalan Simon Petrus pada Yesus, serentak kasih model mana yang dimiliki oleh Simon Petrus di balik ungkapan "Aku mengasihi Engkau Tuhan." Apakah pengenalan akan Yesus selama ada bersama sebagai guru dan murid sudah bisa menghasilkan kepercayaan yang sungguh-sungguh dan harapan yang teguh sehingga layak untuk mencintai Yesus dan mengatakan "I love you Lord"? Mari bermenung. Kasih, mengapa I love you? Hanya kalau sudah percaya dan sudah memiliki harapan, bolehlah mengatakan I love you, supaya kasihmu itu berkelas dan berelegan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Berkat Allah untuk kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.